Kalau investasi properti itu tuh banyak, Pak. Pertama, kalau di segi real estate ya, kita bisa beli rumah, kita bisa kontrakan. Kalau kita beli tanah, kita bangun kos-kosan, kita bisa kasih kos-kosan itu per bulan kita bisa mendapatkan income. Di luar dari harga capital gain-nya yang naik. Capital gain itu adalah contoh kita beli properti harga 100 juta, 2-3 tahun ke depan dia sudah naik menjadi 200 atau 300 juta. Nah, tetapi kalau kita kasih kos itu kita bisa mendapatkan income per bulan. Itu yang saya maksud dari pendapatan dari investasi properti. Jujur Pak, investasi properti ini jujur agak sedikit mandet Pak. Kalau properti di Sulawesi Utara. Mandet dalam arti begini. Tertahan. Iya, karena begini. Banyak sekali sekarang orang yang dengan kata kasarnya tertipu dengan kita ayo beli perumahan, contoh ya. Ayo kita beli perumahan. Marketing dengan entengnya mendeskripsikan, Pak, kalau Bapak beli rumah ini nanti akan naik. Tapi itu sebenarnya salah, itu keliru. Ketika orang beli rumah, itu tujuan untuk beli rumah itu adalah untuk tinggal, bukan diinvestasikan. Betul, harganya akan naik, capital gain-nya akan naik. Tetapi juga akan berlangsung juga dengan maintenance-nya, maintenance perumahannya. Dan kalau perumahan yang dia beli itu tidak ditempati, maka itu akan menjadi liabilitas. Nah sekarang, bagaimana solusinya? Nah solusi dari kami, kalau dari beberapa pengembang, kita sudah langsung lampirkan solusi. Solusinya ya itu adalah kita langsung menawarkan, Ibu, jika Ibu beli ini, kita tanya, Ibu mau tinggal atau investasi? Kalau Ibu untuk tinggal, itu sudah tepat sasaran. Tapi kalau Ibu investasi, boleh tidak kita bantu untuk sewakan rumahnya? Agar tujuannya supaya angsuran Ibu kita yang bayarin. Jadi Ibu beli rumah, Ibu tidak keluar uang lagi per bulan. Tapi kita yang bantu sewakan, hasil sewa ini kita bantu bayar cicilan Ibu. Dari developer sendiri maksudnya? Dari developer sendiri. Nah, kalau subsidi Pak, itu harus ditinggal ya? Itu mayoritas dan itu syarat utama untuk beli rumah subsidi. Nah, di Indonesia ini ada dua tipe jenis perumahan. Perumahan komersil dan perumahan subsidi. Kalau perumahan komersil, itu di saya. Itu terserah dia mau beli nggak pakai tinggal dan lain-lain. Itu yang komersil. Itu yang komersil. Tapi kalau perumahan subsidi, syarat utamanya dari pemerintah adalah harus tempati. Harus ditempati. Harus ditempati. Kalau tidak ditempati, mohon maaf, berarti itu sudah tidak tepat sasaran. Misalnya saya ambil rumah subsidi, tapi saya tidak tempati. Saya kasih orang lain tinggal begitu. Bisa. Bisa? Itu bisa. Yang penting rumahnya ditempati. Tapi yang tinggal ini kalau bisa keluarga dekat Bapak. Oh. Begitu. Gitu ya. Karena bukan sedikit yang beli rumah subsidi itu kerjanya mohon maaf di luar kota Manado. Yang lagi pemerintah hot-hotkan ini yang untuk 3 juta rumah. Ya, oke. Ya, itu syarat utamanya adalah untuk konsumen yang tidak pernah memiliki rumah. Jadi first buyer. Untuk yang bantuan pemerintah 3 juta rumah. Untuk konsumen yang tidak pernah punya rumah. Kalau yang sudah punya rumah kayak seperti saya sudah punya rumah dan ingin mengambil bagian dari situ tidak bisa. Karena pemerintah ini ingin bantuan dari pemerintah tepat sasaran. Nah, itu adalah tugas-tugas dari para developer untuk memberikan bantuan pemerintah ini tepat sasaran. Jadi, bantuan dari pemerintah ini jelas, Pak, dari Menteri Perumahan. Menyatakan bahwa yang pertama itu pajak BPHTB-nya dihapuskan. Itu jelas, pajak BPHTB karena ketika kita beli properti, kita ada pajak pembeli, ada pajak penjual. Kalau rumah baru ada PPN. Nah itu dihapuskan Pak, pajak BPHTB-nya. Nah itu sudah sangat luar biasa, itu sudah sangat membantu. Kemudian dari segi uang muka itu selalu ada. Karena pemerintah juga ingin melihat keseriusan dari konsumen ini, yaitu dengan cara kasih uang muka. Tapi tidak banyak. Itu dicicil. Tetap dicicil. Tapi pemerintah memberikan kemudahan yang sangat luar biasa. Menurut saya ini pemerintahan Pak Prabowo ini luar biasa. Karena kenapa? Karena dia memberikan 3 juta rumah ini bukan diberi cuma-cuma, tapi diberikan dengan harga yang murah, dengan cicilan yang murah, dan flat sampai lunas, Pak. Karena kebanyakan perumahan itu angsurannya floating. Dengan memberikan angsuran flat sampai lunas, saya kasih contoh, angsurannya cuma 250.000 sampai 300.000. Contoh asumsi. Itu dengan ekonomi orang yang mohon maaf, dengan orang yang gaji UMP itu bisa affordable, Pak. Dengan angsuran yang seperti itu. Begitu. Jadi
Pemerintah ini sudah sangat membantu, tapi kembali lagi harus tepat sasaran. Ini yang harusnya generasi muda itu, mohon maaf, harus aware, sangat aware. Kenapa? Itu namanya slick BI checking OJK, Pak. Nah, Track itu dia. record kita, track record kredit kita. Dengan segala macam, mohon maaf ya Pak, pinjol-pinjol, itu menurut anak-anak muda, wah saya mau dapat 500.000 gampangan nih, saya pinjol aja, aplikasi cuma foto, Iya, kasih lampirkan betul, KTP, betul. dapat 500.000. Tetapi mereka tidak punya tanggung jawab untuk mengembalikan 500.000 itu dengan belum bunga. Akhirnya mereka korbankan nama baik mereka, ya, mereka korbankan nama baik mereka dan akhirnya tidak bisa mendapat pinjaman yang lebih besar. Makanya Pak, mohon maaf, ada di Alkitab ditulis nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Oke, luar biasa Pak Yos. Jadi nama baik itu wajib kita jaga Pak. Baik. Jangan cuma gara-gara mohon maaf pinjol 500.000, Akhirnya nama kita rusak. baik kita rusak. Itu sangat disayangkan sekali. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1